Oke, itu? rekamannya udah mulai. Oke, Bisa dilihat ini Yang cakap panjang. kelihatan share screen-nya. bisa bang. Oke. Bisa. Kita belajar ini genus, jenis kelamin. Ada maskulin, jantan atau laki-laki ya, feminin itu bisa dibilang betina atau perempuan. Kemudian ada neutral itu netral, bukan netral tuh ya, bukan maskulin, bukan feminin. Nah, di bahasa Jerman ada 3, lebih banyak ya daripada di bahasa Arab. Nah, cuma gini, di bahasa Jerman ini kita lihat di sini penandanya sebenarnya cuma 3. Bisa dilihat di sini. Bisa bang. Ya, nomen ini artinya kata benda ya. Nomen kata benda nomen haben ein genus. Kata benda ada punya satu jenis kelamin. Maskulin itu diawali dengan artikel der Tisch. Tisch ini meja, bisa dicari di di kamus. Kemudian feminin di depannya, di Tasche. Tasche ini tas. Jadi kalau tas itu jenis kelaminnya feminin. Kemudian ada netral itu das. Ini nih sama kayak di bahasa Inggris the ya, the. Nah, jadi the-nya ini ada 3 untuk dasarnya. Dia nanti ada perubahan lagi. Nah, jadi seperti itu. Kalau di bahasa lain, misalnya bahasa Arab, al yang menunjukkan jenis kelamin tuh bukan itu ya, al ya. Kalau di bahasa Arab bukan alnya itu berubah jadi ini, nanti jenis kelaminnya beda, bukan seperti itu. Tapi di bahasa Jerman seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Udah jelas dia sama das? Oke. Nah, ini maskulin. Ini kira-kira gini, tidak selalu ya, tapi pada umumnya. Ini kategori-kategori yang pada umumnya seperti itu. Pertama, männliche Personen und Berufe. Orang-orang yang lebih mengarah ke laki-laki, kelaki-lakian, atau pekerjaan yang kelaki-lakian, yang lebih ke cowok gitu. Contohnya dia man. Dia man-nya artinya bisa laki-laki, bisa suami juga, tergantung konteks. Kemudian dia Bruder ini saudara laki-laki, brother ya kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian dia Lehrer. Kalau di Jerman katanya männliche Berufe. Jadi bagi orang Jerman sebenarnya guru itu, Lehrer ini guru itu pekerjaan laki-laki sebenarnya. Mungkin di kita di Indonesia seperti pikirnya guru tuh pekerjaan perempuan, sebenarnya pekerjaan laki-laki gitu. Mungkin di Indonesia juga sepertinya guru itu juga pekerjaan laki-laki sebenarnya dulu. Tapi setelah Indonesia merdeka jadi banyak perempuan, kayak gitu sejarahnya. Nah, jadi yang seperti ini itu kategori pertama yang maskulin ya. Nah, kemudian yang kedua ada Tage, Monate, dan Jahreszeiten. Tage itu hari-hari, tak hari ya. Ini jamaknya Tage, hari-hari. Monat bulan, jamaknya Monate, bulan-bulan. Kemudian Jahreszeiten ini musim. Jadi ini hari Minggu, dia Sonntag, maskulin dia. Bulan Januari,
der Januar. Kemudian ini musim ya, der Winter. Winter ini musim dingin. Nah, ini yang kira-kira penanda lah ya, bukan kategori kita bilang, tapi penanda itu maskulin yang kedua. Kemudian yang ketiga, Himmelschrichtungan. Ini Himmelschrichtungan ini kira-kira bisa kita artikan mata angin ya. Der Süden, selatan, arah selatan. Kemudian selanjutnya yang maskulin, Nomen mit der Endung ing. Kata benda dengan endung ini ending ya, akhirannya ing. Jadi kalau ada yang ing itu pada umumnya maskulin. Der Frühling, der Schmetterling. Oke. Ini tipe-tipe ini yang di sini yang maskulin sudah paham atau ada pertanyaan? Berarti kan kalau yang dari itu maskulin, Bentar. kalau dari itu feminim. Das. Iya. Das itu neutral. Ini kata sandang ya, kata sandang atau artikel. Setara kalau di bahasa Inggris the, kalau di bahasa Arab al. Jadi kalau di bahasa Jerman penandanya ini, yang artikel atau kata sandang ini penandanya, penanda jenis kelamin. Berarti kita ya. Bentar, kurang jelas Bella, putus-putus. Kenapa? Berarti memang harus kita hafal berarti Bang, yang maskulin itu misalnya contoh kalimatnya apa aja gitu kan. Ini ada nih, ini membantu kita nih. Personenberuf. Orang-orang yang lebih ke laki-laki dan männliche atau berupa pekerjaan lebih ke laki-laki. Oh ya, ini maksudnya gini, kalau di bahasa Jerman tuh biasanya kalau pekerjaan itu kalau perempuan diadain, yang sini Lehrerin ini guru perempuan. Jadi maksudnya gini, kalau di bahasa Jerman itu kalau pekerjaan itu semuanya untuk pekerjaan itu semuanya dasarnya untuk laki-laki, untuk perempuan ditambahin. Kayak gini, guru perempuan dilererin gitu. Iya. Nah, itu maksudnya pekerjaan laki-laki männliche Berufe itu. Oke, yang ini udah jelas kan? Ini apa artinya, Bella? Iya, udah. Ini apa artinya tadi? Yang mana? Nih. Ngulu. Personen. Orang-orang yang mengarah ke laki-laki. Iya, orang bekerja. Bukan, ini pekerjaan. satu dulu, baru nanti yang ini. Männliche Personen itu orang yang mengarah ke pekerjaan. Yang mengarah ke laki-laki. Jangan bawa pekerjaannya dulu. Iya. Pekerjaannya ini lain lagi. Oh, iya, Pak. Oke. Orang yang kira-kira dia lebih mengarah ke laki-laki. Man, Bruder. Man ini laki-laki, udah jelas ya, atau suami. Bruder, saudara laki-laki. Itu dia maskulin. Oke. Ini Rina masih di situ. Ini tadi artinya apa, ingat? Enggak ada loh Bang. Enggak ada lagi? Enggak ada. Oke. Bella, ini artinya apa tadi? Tagum. Apa sih? Lupa deh Bang. Tak itu hari, tage hari-hari. Tage hari-hari. Oke, monat artinya bulan, monate bulan-bulan. Jahreszeiten ini Jahreszeit ini musim, Jahreszeiten musim-musim. Oke.
Jadi kalau dia hari-hari, bulan-bulan, musim-musim itu dia maskulin. Pakai Dan dia. Dia Sonntag hari Minggu. De Deyanua bulan Januari. Dia Winter apa artinya Bella? winter, Winter. anu cuaca Kok cuaca? Indo Jahreszeiten tadi apa? artinya apa? Jahreszeit. Musim-musim. Bukan Iya cuaca. musim anu Cuaca lain lagi. Nah ini dia winter mm, artinya. musim dingin. Nah, jangan cuaca. Oke, Himmelsrichtung. Himmelsrichtungan ini apa? Mata, Kebiasaan apa? mata, Hah? Mata mata apa? angin. Tadi nggak nyimak ya Bella? Mata, kurang. Mata angin ini apa nih? Dia Sudan ini. Arah se arah se apa? Selatan. Arah selatan. Oke. Nomen artinya apa? Nom nomor ya, nomor telepon. Kok nomor telepon? Numa yang nomor telepon. Dia nomen. Oh iya, Kata benda. nomen. Kata benda. Halo? Oh, iya iya bang. Kata benda meet Ini dengan. bersama Dengan. oh, Bukan bersama, dengan. dengan Oke. Endung. ini Endung tuh ending, akhir. oh Endung ing berarti akhirannya ing. Jadi yang yang berakhir kata ini. benda dengan akhiran ing itu dia maskulin. Mm-mm. Pada umumnya mungkin bisa jadi ada yang tidak ya. Tapi nih oke. Pada umumnya ini pakai yang umumnya aja. Dia Frühling. Dia Schmetterling. Schmetterling tuh kupu-kupu. Ya, Frühling Hmm, Frühling apa apa? tuh ya? Hmm, Frühling. lambat nih internetnya. Ah, Oh, musim semi. hmm. Jadi dia musim nih. Musim kan eh, ya masih masuk sih musim. Kebetulan dia musim, kebetulan dia ada ing kan. Jadi dua kategori ini masuk. Mm-mm. Di Yaresaiten masuk kategorinya, di Endong ing masuk juga. Oke? Udah jelas dari Ya bang, atas sini sampai sini jelas. insya Allah. Oke. Lanjut kita ke feminin. Apa-apa aja biasanya yang feminin itu ciri-cirinya. Tadi kan ciri-ciri yang maskulin. Ciri-ciri yang feminin itu pertama, weibliche Personen und Berufe. Orang-orang yang keperempuan-perempuanan atau pekerjaan yang keperempuan-perempuanan. Yang pertama die Frau. Die Frau ini Perempuan, bisa perempuan, bisa artinya istri. wanita, Ya, istri perempuan, bisa. wanita, istri juga. Kemudian di swasta. Ini Saudara perempuan, ya, oke. Good. Di Lerarin yang pakai in tadi. guru perempuan, Nah, kalau dia lera yang tadi guru guru laki-laki, Oke. laki-laki. Nah, ini agak banyak nih. Nomen mit dia endung kata benda dengan akhirannya ini. Ada haid, Hah? ada kait, ada Apa? ada ion, ada ada shaft. Kalian itu barang lebih kau tante. Ah ya buat senang. Buat jadi senang lebih kau tante preso. Oke. Enggak usah buat deh kayak nanti yang tunggu sebentar bang. Buat sih deh kayak yang itu dulu. Apa namanya itu?
yang kita selembar tuh, yang di sini tuh buat channel aja dulu. Apa namanya? Yang rumus-rumusnya yang itu, iya, rumus-rumusnya masuk aja yang kuangkul. Yang jarang cari itu buat seri kita selembar tuh dulu. Bukan tanda preso salah tuh batu itu tanda coret dulu. Nah, iya bang. Oke. Cuma dua di sini feminin ya. Weibliche Personen und Berufe. Yang tadi udah kan. Berarti yang Terus itu tuh Nomen bang, mit der yang Endung. head tuh, yang berakhiran head. Endung ya, endung akhiran ya. Hait, kait, ung, ion, ei, Shut, ei ini shut, ai, shaft. Hait, dain, kait, dain, ung, biasa. ion, ai, shaft. Hait contohnya di Gesundheit, kesehatan artinya tuh. Di Krankheit, kesakitan. Kesehatan Krankheit, satu, kesakitan satu. Oke. Kait di Stad Angehörigkeit. Ini apa nih panjangnya? kayaknya bu ini. Di Stad Zangehörigkeit. Die Stadt Zangehörigkeit. Hörigkeit. Kebangsaan ya. Padahal ada yang pendeknya nih. Yang pendeknya nationalitet ya. Kemarin abang kirim di grup apa Bella? Yang pendeknya. Yang pendeknya. Apa bang? Yang pendeknya nationalitet kan, kebangsaan. Nationalitet. Apa Rina tadi masih belum gabung lagi? Enggak. Oke, dia sinonim dari nationalitet ya. Staatsangehörigkeit. Oke, lanjut. Di Wohnung. Di Wohnung ini semacam apartemen ya. Tempat tinggal yang besar. Kemudian di Zeitung ini koran. Di Ausbildung ini pelatihan sebelum kerja atau magang. Bisa pelatihan training sebelum kerja atau bisa juga magang. Tuh. Tapi magangnya bersertifikat ya. Kan Bella PPL nggak dikasih sertifikat ya? PPL? Iya, waktu Enggak salah. Waktu kuliah dulu kan nggak ada sertifikat kan? Enggak. KKN cuma yang dikasih. Harusnya ada sertifikat, dan sertifikat itu jaminan kita bisa jadi guru. Jadi nggak perlu lagi ikut PPG. Nah, harusnya seperti itu. Oh, abang dikasih bang? Nggak dikasih, tapi abang kita bicara yang seharusnya. Tapi kan di Indonesia ini yang seharusnya itu banyak yang nggak dilakukan. Oke. Kalau di Jerman itu kalau orang bilang Ausbildung itu berarti dia selesai Ausbildung tuh dia bisa kerja dengan sertifikat itu. Gitu. Sebenarnya iya. Iya. Udah cukup kuliah pendidikan negara lagi. Oke. Oh ya, sekarang di Jerman itu dulu orang harus kerja 8 tahun baru bisa jadi warga negara Jerman. Kerja di sana 8 tahun, sekarang udah dikurangi jadi 5 tahun. Makin singkat. Dan bisa 3 tahun kalau bahasa Jermannya bagus banget. Kalau udah mencapai level C1. Bella masih ingat level-level? Ada yang pernah bang kirim tuh kan? Kan yang paling rendah A1 kan. Nih ada ujiannya, masing-masing levelnya ada ujiannya. Ujian langsung dari Jerman itu. Yang selanjutnya A2, terus B1 kan.
terus B2. Mm-mm. Nah, C1, C2. Nah, kalau kita C1 cukup bekerja di Jerman 3 tahun. Terus Mm-mm. ngajuin jadi warga negara Jerman. Dan satu lagi uniknya Bella, kalau dulu kan orang Mm. Jerman tuh hanya membolehkan satu warga negara. Kalau sekarang udah, Iya. kalau mulai berlakunya kira-kira Mei 2024 ini kira-kira, atau paling lambat Juli, dia undang-undang baru. Jadi antara Mei, Mm. Mei atau Juli paling lambat nanti boleh, Jerman nggak perlu tahu kita warga negara apa. Maksudnya Wow. status kewarganegaraan kita nggak dilihat lagi. Jadi mau kita warga negara 3 4 5 6 nggak peduli Jerman gitu. Nah, kalau sebelumnya kan harus buang warga negara lain gitu, dibuang gitu. Kalau sekarang nggak, kalau Iya. mulai aturan baru besok nggak perlu dibuang lagi. Nah, bayangin nanti nanti Enggak, kalau misalnya apa? kita Gimana? dapat, Gimana? enggak, gini bang, misalnya kita kan dapat kewarganegaraan Jerman gitu. Nah, Kalau misalnya di Indonesia berarti hilang kewarganegaraan kita. ngapain hilang Bella? Kan kan apa? Kan kalau aturan aturan dulu ya. Aturan baru besok yang mau berlaku Mei atau Juli, paling lambat Juli. Itu kan Jerman nggak Enggak, menyuruh, maksud ya Jermannya kan nggak menyuruh kita melepas kewarganegaraan Indonesia. Berarti masih ada dong kewarganegaraan Indonesia kita. oh berarti kalau kita melepas kewarganegaraan itu diurus juga berarti bang. Diurus, kalau kita nggak urus kan nggak lepas. Oh, tapi gitu. tapi tapi apa tapi jangan, tapi diam-diam aja, nggak usah kasih tahu. Kalau Oh. dia resikonya itu aja sih Bella, kita harus diam-diam. Kalau kita kasih tahu ke orang-orang, nanti orang-orang lapor kan, siapa, oh Bella tuh dia enak-enak aja warga negaranya banyak gitu kan. Nah jadi kan nanti lapor. Jadi kalau kalau mau dua kayak gitu, ada Indonesia, kan kita yang harus diam-diam jadinya Bella. Tapi kalau kita mau upload di medsos, ya buang yang Indonesianya. Banyak ke orang yang diam-diam kayak gitu. Tapi dulu Jerman nggak bisa diam-diam kayak gitu, karena Jerman kan dulu mewajibkan lepas yang lain. Yang banyak diam-diam ini Amerika. Amerika kan nggak peduli kewarganegaraan yang lainnya. Jadi ada orang Indonesia, dia punya kewarganegaraan Amerika, yang dia diam-diam aja nggak dikasih tahu yang pihak di Indonesia kan. Ada kayak gitu. Mm-mm. Sebenarnya gini, kalau kewarganegaraan tuh kan, kalau kita banyak kewarganegaraan tuh tambah banyak kita bayar pajak Bella. Oh, Jadi kalau kita misalnya kewarganegaraan Jerman dan Indonesia, jadi di Indonesia kita bayar pajak, di Jerman bayar pajak pula. Tapi ada keuntungan lainnya. Itu keuntungan lainnya, kalau Jerman itu kan negara ini ya, negara Uni Eropa ya. Uni Eropa itu ada berapa iya. negara tuh? Totalnya kan, bentar. European nih. eh List country. Austria, Belgium, Bulgaria, nah jadi gini Kroasia. bentar. Eh, kan negaranya banyak nih, negara 27 negara Eropa nih. Jadi kalau Mm-mm. warga negara Jerman dia mau ke negara lain yang 27 ini, dipastikan Mm. dipastikan nggak perlu urus visa. Dia pergi ke Austria, Oh, dia bisa tinggal di sana selama yang dia mau. Di Austria, di Belgia, di Bulgaria, Kroasia, Siprus, apa namanya nih, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman ya wah, sini kan. Prancis masuk juga ya? Ya, jadi gini Bella. Jadi kalau kalau misalnya warga negara Jerman, misalnya bosan di Jerman, atau di Jerman situasinya kurang mengenakan, pindah ke negara yang lain yang dari 27 ini, pindah gitu kan. Pindah ke Swedia. Swedia mas enak nih. Pokoknya jadi kita tuh kayak
gampang pindah gitu Bella. Ini kan baru baru yang Uni Eropa ya, belum lagi yang lain. Nih, visa free German passport. Dia ada bukan hanya 27 itu. Halo, halo, halo. Halo, koneksi abang tadi masalah. Halo. Halo Bella. Halo Bella, terdengar? Halo, Ya, terdengar suara abang Bella. hilang suara bang. Hah? Gimana? Udah. Ya. Udah. Tadi hilang. Jaringan tadi abang pakai wifi kan lancar. Terus masalah lo wifi kan. Sekarang abang pakai paket. Hmm. Oke. Ini kita sambil intermezzo. Screennya bila nampak ada bang. Oh ya, belum share. Ntar. Ya kalau masuk harus share lagi kan. Nah, gini. Iya. Sambil Kata Bella, ini sinyal Bella ya. sambil rehat-rehat dikit ya. Udah kelihatan? Tunggu dulu bang. Udah. Nah, ini kan gini Bella, untuk wawasan aja. Jadi Jerman ini kan 161 negara nih Bella yang bebas visa. Nah, 161 negara, jadi bukan jadi maksudnya itu kalau kita jadi warga negara suatu negara, kita bukan cuma di negara itu aja kan, kita bisa dapat gratis visa tanpa mengurus visa di beberapa negara. Kalau Indonesia kalau nggak salah berapa negara ya, dikit Indonesia. Nah, jadi ini sebanyak ini negara Bella, kalau warga negara Jerman dia bisa pindah kemana-mana nih dengan paspor ini. Nah, ada negara yang paling seru nih, Qatar. Qatar kan negara yang paling Islam. Qatar kan negara yang paling Islami. Iya. Di sana aja naik keretanya ada gerbong perempuan, ada gerbong laki-laki. Sebelah. Oke. Jadi gitu. Banyak orang Indonesia, mereka banyak nih kan. Mereka ambil kewarganegaraan lain itu supaya mereka bisa jalan-jalan atau tinggal di negara lain tanpa visa. Dan mana deh ya? Ini masuk Amerika nggak ya? Nggak masuk ya? Turki masuk nih Bella. Turki ini dekat dengan Palestina ya. Kalau seandainya ini udah dekat banget, udah apa ya? Kayaknya udah akhir zaman banget pindah ke Turki. kan dekat ke Palestina tuh. Nah, jadi ke Turki orang Jerman juga bebas visa. Ke Uni Emirat Arab, ke Inggris. Dapat ke Amerika Bella. Orang Jerman ke Amerika bebas visa. Nah, keren kan? Bang, kenapa Jerman tuh bisa kayak gitu?
ini seberapa negara itu dihargai negara lain. Itu maksudnya. Oh, Jadi makanya dia negara Jerman itu dihargai 161 negara gitu maksudnya. hmm, Sangat-sangat dihargai karena sangat-sangat dihargai itu bebas bebas visa di sini. Indonesia masuk nggak ya? Ada nampak Indonesia? Brunei masuk nggak? gue lupa bang. Nggak ada nampak bang. Nggak sayangnya. Israel. Kalau iya Indonesia nih ya, nggak apalah jadi warga negara Jerman toh ke Indonesia pun bebas visa kok, tinggal aja di Indonesia sebagai orang Jerman. Tapi sebenarnya orang Indonesia aja gitu. Sayangnya Indonesia nggak ada gitu Bella. Jadi itu masalahnya. Jadi Iya, Filipina ada. itu. Yang orang Malaysia, Australia aja ada bang. ya Malaysia ada tadi mana Malaysia ya? Iya ada Malaysia. Mana huruf M? Hmm, Ma. Jadi orang Malaysia gini kan misalnya Nih tuh. misalnya Malaysia dia jadi warga negara Jerman, buang aja lah ke warga negara Malaysia ini kan dia ke Malaysia juga nggak perlu buat visa juga kan. Nah, Iya. misalnya Siapa? orang Malaysia total aja lah jadi warga negara Jerman kan lepas warga negara Malaysia, tapi dia ke Kau tuh Malaysia pun dulu. tetap bebas gitu. Oh ya bentar Bella, abang Iya. ambil air dulu minum. Iya bang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo halo halo. Iya bang. Oke, bentar. Ya. Jadi kayak gitu Bella. Terakhir kita lihat Indonesia ya. Indonesia bebas bisa ke negara mana aja. Mm-mm. Hmm, cuma 44 Bella. 44 bang. Ya, jadi 44 negara ini sangat-sangat menghargai Indonesia gitu. Iya. Tapi visa ini ada satu lagi e-visa. Kalau e-visa 38. Visa on arrival jadi buat visa pas datang di sana aja. Oke, kita lihat ya. Angola, Afrika nih. Oh, ada batasnya nih 30 hari. Mali 30 hari, Maroko 30 hari, Mozambik 30 hari. Namibia 90 hari, Rwanda 90 hari, Tunisia 90 hari. Antigua Barbuda 30 hari. Barbados, Brazil ini 30 hari. Chile 90. Ini pendeknya lagi 21 hari cuma Dominika. Ecuador 90. Guyana 30 hari, Haiti 90 hari, Peru 183 hari,
Oh, Peru ini berarti sangat-sangat menghargai Indonesia. Lama dikasihnya 183 hari Mm. dibanding yang lainnya. Tapi ini yang paling bagus ya, tiga bulan. Eh, 3 bulan masih 3 bulan itu berapa hari tuh? 30 kali 3 90 hari. Masih lebih banyak ini dong, Peru. Suriname, Belarus, Serbia, Brunei. Brunei 14 hari ya, bukan. Di Malaysia 30 hari sama Singapura. Kenapa Brunei cuma 14 hari? Lama. Abang waktu ke Malaysia sama Singapura di stempelnya 30 hari. Oh, Di lama ya Malaysia bang. kan 30 hari kan. Berarti Brunei kurang Mm-mm. menghargai Indonesia nih. Kok 14 hari cuma boleh? Baru tahu abang baru. Aduh, parah ya. Padahal negara Gimana lagi tetangga, tuh bang? padahal negara tetangga sama-sama ASEAN, sama-sama banyak orang Iya, Melayu. Tapi cuma ngasih 14 hari pelit Brunei. takut dia nanti mungkin kok jadi gembel gelandangan sana. Aduh, parah. Apalagi berdekatan gitu kan. Malaysia kan dekat juga. Nah, ini Jepang 15 hari rupanya. Tapi orang biasanya Mm. mengurus visa ke Jepang nih orang diurus orang. Mungkin malas orang cuma 15 hari. Terlalu sebentar di Jepang 15 hari itu. Mm. Nih. Myanmar juga sama-sama ASEAN 14 hari. Tapi siapa juga yang mau ke Myanmar? Myanmar tuh perang saudara. Nah, ini nggak ngerti Oh, ya bang. 14 hari atau 30 hari? Oman nih. Mungkin ada yang dapat 14 hari, ada yang dapat 30 hari. Dilihat orangnya dulu. Oh, Qatar 30 hari bagus juga nih. Hmm, Tajikistan nih 30 atau 45. Thailand 30, Timor Leste, Turki, Uzbekistan, Vietnam, Fiji, Karibia, Mikronesia semua. Nggak ada negara yang top. Turki cuma, tapi 30 hari pula. Nggak asik bela. yang itu bang. Nah, maksudnya negara-negara yang top cuma Turki sini ya. Adalah Qatar, yang di luar ASEAN ya. Singapura kan ASEAN. Turki, Qatar yang menarik negaranya. Cuma itu ya. Jepang cuma 15 hari, nanggung 15 hari itu. Nah, itulah Bella. Itulah kekurangannya jadi warga negara Indonesia ya. Yang Jerman tadi nggak ada batas harinya. Boleh selamanya kayaknya. Mana yang Jerman tadi kan? Mm. Ya kan nggak ada dibatasinya kan? Berapa harinya? Nih, ya kan? Nah, ya itulah Bella. Kayak gitu. Jadi anggaplah kita kurang-kurang suka misalnya dengan Jerman ya. Tapi dengan paspor Jerman tuh kita bisa ke negara lain. Misalnya agak kurang asik nih Jerman sekarang, pindah ke negara lain dulu gitu kan. Nanti udah mulai seru Jerman, balik ke Jerman lagi, misalnya kayak gitu. Ya gitulah. Nah, ini ini cuma cukup pakai KTP. Kalau ke negara ini orang Jerman pakai KTP aja. Aruba, Austria, Belgia, Caribbean, Netherlands, Bulgaria, Kroasia, Curaçao, Cyprus, Swedia, Denmark, Faroe Island, Finland, France. Cukup pakai KTP ke negara ini ya, orang Jerman. Iya. Lumayan juga ya. Ada Swiss, ada Swedia, ada Spanyol, Portugal, Norwegia, seru juga negaranya tuh. Greenland ini kutub utara. Ke kutub utara cuma bawa KTP. Ih, keren. Wow. Ini apa nih? Oh, ini e-visa ya. Ada jenis visa, satu lagi e-visa. Oke, nah itulah tuh asan aja. Kita balik lagi ke pelajarannya.
Oke, sampai sini tadi ya, Iya. Ausbildung. Di situasi belakangnya ion ya. Di diskusi. Hmm. Itu dia berarti feminin. Lanjut, I belakangnya di Bücherei ini apa ya? Orang pustakawan mungkin ya. Bäckerei ini tukang roti. Ntar, abang lupa yang ini. Dikerai. Gini, abang kan pakai translate online nih. Jadi gini Bella, kalau pakai translate ini, kalau Perpustakaan. ya, oh perpustakaan bukan pustakawan. Jadi gini Bella, kalau pakai Iya, Bang. translate ini yang apanya bagus Bella, maksudnya pertama gunakan sebagai kamus, maksudnya kata per kata Bella. Jadi kalau kita pakai kata, misalnya Bella pakai Google Translate, Bella pakai untuk menerjemahkan kata aja, jangan kalimat nanti kacau dia. Satu, yang kedua, Iya. dari bahasa asing ke bahasa Indonesia Bella. Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia masih sering kacau sih. Dari bahasa asing ke bahasa Inggris Bella. Jadi kalau dari bahasa asing ke bahasa Inggris ini biasanya terutama bahasa-bahasa Eropa kayak gini, itu bagus terjemahannya gitu. Tapi kalau nanti bela bahasa Indonesia ke Jerman itu udah mulai jelek. Ngerti nggak maksudnya? Jadi abang pakai translate ini kan Jerman ke Inggris dan cuma satu kata. Itu kayak aja sih. Tapi kalau nanti ya udah bikin kalimat bahasa Jerman panjang, jangan kacau terjemahannya. Terus kalau Jerman ke Indonesia, Jerman dipilih Indonesia di sini kan, itu sering juga kacau tuh. Apalagi Indonesia ke Jerman makin kacau lagi kayak gitu. Oke. Jadi ini perpustakaan ya. Kalau pustakawan apa ya? Librarian. Oh nih, biblioteka. Kalau yang perempuan biblioteka. Kalau ini pustakawati. Ini pustakawan. Yang di bawah ini pustakawati. Oke. Lanjut. Berarti feminin udah paham kan Bella penanda ciri-cirinya? ya Bang, yang anu tuh tanda yang ada akhir-akhiran. Oke, kita ke neutral. Neutral ini penandanya kata benda dengan akhiran shen sama ment. Shen sama ment. Das Mädchen. Nah ini uniknya Bella. Mädchen ini artinya anak perempuan, gadis. Tapi jenis kelamin dalam bahasa Jermannya neutral, bukan feminin. Unik kan? Dia artinya gadis atau anak perempuan. Tapi jenis kelaminnya neutral, bukan feminin. Jadi nggak selalu artinya ke perempuanan ke arah perempuan, artinya jenis kelaminnya juga feminin, nggak selalu gitu. Paham maksudnya? Iya Bang. Oke, di sana masih Bella sendiri? Iya. Oh ya. Ini kan ada rekamannya. Oke, lanjut. Das Würstchen ini sosis kecil. Kalau sosis besar itu Wurst. Bentar. Sosis itu alternatifnya. Nih. Bella, jadi sosis itu kalau besar dia Wurst, kalau kecil dia Würstchen. Nih. Oh ya, ini ada nih. Wurst itu sosis besar, Würstchen sosis
kecil. Nah, Kecil. iya. Jenis kelaminnya, genusnya. eh Oke, diverse. Ini kok ada diverse ya? Mungkin di Swiss ya, di Swiss beda jenis kelaminnya. Oke. Mm-mm. Oke, jadi biasanya kalau ada sen-sen ini kecil artinya. Lanjut, das Mm-mm. Brötchen, roti kecil ya. Brot, bentar. Hmm. Roti bulat ya. Kita lihat gambarnya dong. Bentar, ke Google aja lah. Brot Oda Brotsen. Hmm. Nggak ada yang gambar di sini. Oke, Brotsen yang ini. Kelihatan bilang Belum bang. yang di kanan ini lihat brot. Kalau Ya, ya. Brotsen ini yang Oh, Brotsen ya. ya, yang brot biasa. Ini banyak jenisnya ya. Oke, ini jenisnya roti di bahasa Jerman ya. Kebanyakan roti itu brot, kalau Brotsen yang ini. Hmm. Kayaknya satu-satu deh. Bentar. Pertama kita buka brot dulu. Oh ya, brot biasanya yang ini ya. Mana dia? Yang ini biasanya. Nih. Ini brot. Bro. Hmm. Kalau Brotsen biasanya bentar. Oh, roti yang bulat ini Brotsen. Hmm. Yang bulat-bulat kayak gini Brotsen. Kalau brot roti kayak roti tawar ya tadi. Brot. Pokoknya yang bulat-bulat kayak gini lah. Ini Brotsen. Pindah. Oke. Man belakangnya das dokumen. Terus ini das eksperimen. Oke, sampai sini aja sebenarnya materinya. Paling latihan lagi ya. Ada pertanyaan Bella untuk materi hari ini? Jenis kelamin. Nine. Nine, bukan nine ya, nine. Ya, nine. Oke, mungkin kita sedikit ke sini ya. Jadi gini, yang tadi itu kalau dia singular, dia itu satu. Kalau dia banyak, dia pakai D. Nah dia. Kita langsung lah. Contoh yang di sini ya.
Baru setelah lah. Oh, Ini Bella, kalau dia jamak dia jadi di. Jadi di itu bukan hanya feminin yang jamak juga pakai di. Oke? ya udah. Halo? Paham Bella, yang di ini untuk apa Halo. tadi? Ya, yang di ini untuk apa tadi? Untuk jamak. Sebelumnya untuk apa? Netral. Laki-laki. Laki-laki, Bukan, Bang. bukan. Salah. Feminin. Oh ya, maskulin. Feminin. Kok maskulin? Oh iya iya iya. Feminin. Nih. Feminin pakai di nih. Nih. Feminim di. Maskulin der kan, Bang? Ya, dia neutral das. Jadi gini, feminin kan di, tapi kalau dia plural atau measal ya bahasa Jermannya, bisa plural, bisa measal, itu dia pakainya di juga. Paham Bella? Halo? Contohnya ini. Saudara laki-laki, dia Bruder. Saudara laki-lakinya banyak, di Bruder. Dia Bruder, di Bruder. Jadi di jadinya di sini karena dia banyak Bruder. Ini Bruder, ini Bruder. Oke? Paham Bella? Oke. Ini panjang lagi ya, sampai sinilah. Sedikit aja. Ada di dalam bahasa Jerman tuh bestimmte artikel sama unbestimmte artikel. Kalau di bahasa Inggrisnya Beraturan tidak beraturan. bukan definite artikel. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya kata sandang tentu. Oke. Indefinite artikel, kata sandang tak tentu. Oke. Jadi gini, kata sandang tentu itu kalau dalam bahasa Indonesia gini. Coba Bella fokus. Jadi misalkan abang beli mobil baru, maka abang bilang kayak gini kan, saya membeli sebuah mobil kemarin. Nah, abang ketik lah ya sini, saya membeli, nggak usah mobil lah, yang lain lah yang lebih gampang lagi. Kecil. Apa yang bagus ya? Sekilo beras. Jangan sekilo lah. Yang benda yang bisa dihitung.
yang bagus itu yang langsung sama aja sih. Apa yang satu apa ya? Benda misalnya roti bisa nggak seroti? Nggak bisa. Apa yang bisa selangsung Bella bendanya? Hmm, Ehm, apa ya? nggak ada ya? Susah ya di mesin saya cari. Anggaplah pakai ini ya. Se tapi bisa aja sih sebuah, seekor, se nggak ada yang ini ya, sebuah, pakai aja lah sebuah. Nih, saya membeli sebuah jeruk. Nah, ini kan ngomong-ngomong pertamanya ya, lalu abang melanjutkan pembicaraan. Jeruknya manis sekali. Nah, di sini pada awalnya abang ngomong ke Bella, abang beli jeruk. Kenapa abang katakan sebuah? Kenapa nggak abang katakan jeruknya? Saya membeli jeruknya. Aneh nggak kalau abang bilang kayak gitu? Halo? Halo, bisa dengar abang Bella? Halo? Apa bang? Halo. Ya, kalau nih kan masih kelihatan share screen-nya kan? Tunggu bang, nggak jelas nih. Gimana? Nah, Kelihatan? kurang jelas bang. Tunggu bang. Kurang jelas. Tunggu bang. Nah, dah. Oke, coba Bella baca ini. Saya membeli sebuah jeruk. Jeruknya. Jeruknya manis sekali. Nah, oke. Manis Kalau sekali. abang bilang kayak gini aneh kan? Saya membeli jeruknya. Sebuah jeruk manis sekali. Kalau abang balik aneh nggak? Sebuah jeruk manis sekali. Kalau abang bilang kayak gini aneh nggak? Dikit. Kok dikit? Aneh atau tidak? Abang ketemu Bella, saya membeli jeruk. Iya. Sebuah jeruk manis sekali, aneh kan? Nah, disitulah yang namanya arti kata sandang tentu dan kata sandang tidak tentu. Oh. Jadi abang ngomong ke Bella, kan Bellanya belum tentu, belum kenal barang yang mau abang sebut. Jadi abang gunakanlah kata sandang tak tentu. Kata sandang tak tentunya ini kata sandang tak tentu yang ini ya. Itu sebuah ini kata sandang tak tentu. Jadi kita ngomong ke orang itu belum tentu, belum ngerti barangnya, kita pakai kata sandang tak tentu, kita sebut sebuah, seekor, apa lagi, yang lain. Nah, itulah kata sandang tak tentu, atau dalam bahasa Inggrisnya indefinite article, atau dalam bahasa Jermannya unbestimmte Artikel. Oke. Nah, kemudian sampai sini paham Bella apa itu yang kata senang tak tentu? Iya bang. Paham? Agak aneh itu bunyinya kira-kira. Bukan aneh bunyi, tapi gini, kata sendang tak tentu itu kalau kita memulai pembicaraan di mana orang belum kenal hal yang kita bilang, benda yang kita bilang gitu. Orang belum kenal tuh kita pakai sebuah, seekor misalnya. Jadi kata senang tak tentu itu adalah memposisikan sebuah benda yang belum dikenal.
Paham maksud apa? Mm. Ya, belum dikenal Iya. oleh lawan bicara. Nah, oke, kira sederhananya gitu. Nah, kemudian ada di sini nya. Nya ini kenapa pakainya? Karena orang tuh udah dengar sebuah jeruk. Nah, jadi kita bilang jeruknya itu yang sebuah yang tadi itu berubah jadinya. Nya inilah yang kata sendang tentu definite artikel. Maksudnya bendanya sudah kita sebutkan, jadi kan orang udah tahu bendanya itu jeruk. Maka kita pakailah kata senang tentu. Sudah tertentu bendanya, sudah ditentukan bendanya sudah ditentukan jeruk. Kita pakai kata senang tentunya. Kalau dalam bahasa Indonesia kata senang tentu itu um, definite artikel ya, bahasa Inggris, uh, bahasa Jermannya bestimmte artikel. Nah, itu jadi mana dia? Kita kasih di sini the ya. Bentar. Kalau di bahasa Inggrisnya the. Kalau di bahasa Indonesianya nya atau tersebut. Jeruk tersebut manis sekali boleh. Jeruknya atau jeruk tersebut. Nah, kalau yang ini di bahasa Inggris atau n indefinite artikel kata senang tentu, di bahasa Indonesia setitik-titik ya. Pokoknya se lah. Oke. Nah, bisa dipahami Bella kenapa di sini abang bilang jeruknya, karena bendanya sudah ditentukan sebelumnya, sudah disebutkan, sudah diketahui. Oke. Jadi inilah maknanya kata senang tak tentu atau definite article atau bestimmte artikel bahasa Jermannya. Paham Bella? Halo? Paham Bella apa maksudnya yang bestimmte artikel, kata sendang tentu? Iya bang, sedikit. Sedikit ya. Di mananya Bella nggak paham? Berarti intinya apa tuh, lebih gak kurang gimana gitu? Kalau bendanya belum disebutkan, belum dikenalkan, Iya. belum ditentukan, kita pakai kata sendang tak tentu. Jeruk ini belum disebutkan, jadi saya membeli apa kan baru disebutkan apa yang mau dibeli. Jadi pakailah kata sendang tak tentu karena bendanya belum ditentukan. Jadi sebuah. Nah, kemudian setelah bendanya ditentukan, disebutkan, diperkenalkan, maka pakailah kata sendang yang tentu karena bendanya sudah ditentukan. Kata sendang tentunya itu bisa tersebut. Jadi boleh bilang jeruknya manis sekali atau jeruk tersebut manis sekali. Nah, gitu. Itu kata sendang tentu karena bendanya sudah ditentukan, sudah disebutkan, sudah diperkenalkan. Nah, jadi bedanya itu aja. Bendanya udah diperkenalkan belum? Kalau belum berarti kata sendang tak tentu. Bendanya udah diperkenalkan atau belum? Udah, berarti kita pakai ke kata sendang yang tentu. Nah, paham Bella? Halo? Halo. Iya. Ya, oke. Halo. Ya, udah paham Bella? Insya Allah. Ya, oke. Nah, jadi gini, yang kata senang tentu di bahasa Jerman itu, di bahasa Inggris the. Kalau di bahasa Jerman itu ada der, ada die, ada das yang tadi nih. Ini kata senang tentu nih. Bestimmte artikel nih ya. Nah, jadi itu kata senang tentu. Nah, ketika kita berbahasa Jerman, bendanya belum ditentukan, belum disebutkan, belum diperkenalkan, pakailah kata senang tak tentu atau unbestimmte artikel dalam bahasa Jerman. Itu ada ein sama eine. Nah, ein ini
ain itu untuk, kalau diartikan sebuah, artinya sebuah, seekor, sesuatu yang lain. Nah ini ain ini dua ya, untuk maskulin, juga untuk neutral atau ada yang bilang neutrum juga boleh tuh. Neutrum. Oke, sedangkan aina itu untuk yang feminin. Ini apa tadi? Nih abang panahin aja ya. Kata sandang tentu yang ini ya. Yang di bahasa Jerman ya. Kata sandang tak tentu ya. Artinya ini ya. Nih. Itu ini dia di dalam bahasa Jerman. Oke. Sedikit sebelum kita tutup, kita latihan ya. Latihannya yang di sini. Oke. Abang ketik di mana ya bagusnya? Di sini aja lah. Abang bikin kotak dulu ya. Abang bikin kotak di sini. Bentar, ini apa nih? Nah, coba Bella sebutkan satu benda bahasa Indonesianya aja. Sebutkan bahasa Indonesianya dulu. Apa? Terserah Bella. Kata benda bahasa Indonesianya aja sebut. Kata benda. Cantik. Cantik itu kata sifat. Benda. Apa? Yang ada di kamar Bella itu aja, apa yang ada di kamar Bella? Buku. Oke. Ada lagi yang lain? Itu yang pengalis baju. Baju ya. Oke, ada lagi? Dan lain bang. Abang tambahin aja di sini apa ya? Tas sama bentar, ini bisa diperkecil ya. Buku, baju, tas sama nama. Lemari lah, boleh. Lemari. Satu lagi lah, garpu ya. Oke. Zoom. Oke. Buku itu kita pakai unbestem ya. Kan Bella harus menentukan kata sandang tak tentunya, unbestimte artikelnya. Abang bikin yang bestimtenya dulu. Das Buch. Oke. Das Buch. Baju itu kalau nggak salah di Kleidung ya. Bentar abang cek dulu ya. Ya, Kleidung. Oke. Di Kleidung. Nah, tas itu tadi udah ada di atas. Tas itu
eh di Tasya. Lemari, eh Dea serang, serang. Hmm. Dea, oke. Terus aja gua. Garpu, digabel, oke. Ini kan artikel tentu, bestimmte artikel. Tugas Bella adalah sebutkan artikel tak tentunya. Das Buch, bukunya. Kalau sebuah buku, Ein ein. Buch. Eh, kenapa ein? Kenapa bukan aina? Ein. Ya, ada CH itu, Bang. Ain atau aina? Ragu ya. Kok ragu? Tadi nggak nyatat ya? Enggak ada sempat nyetak, Bang. Bila screenshot aja nih. Nih, atasan tak tentu ini kan udah ada nih. Paham Bella maksudnya nih? Ain untuk apa ain? Maskulin. Dan Netral. ya, atau neutrum. Kalau ainnya untuk Feminim. nah, jadi buh ini, das buh ini ain buh atau ainnya buh? Ein. Oke. Di Kleidung apa? Ain atau aina? Tunggu dulu, Bang. Ada tadi nak. Ein nak. Apa? Ein. Ain atau aina? Ya netral juga nak, Bang. Hah? Apa? Dia netral juga nak. Netral atau enggak? Ini kan ada nih. Ada das, ada di, ada dia. Di. Kalau di itu Itu aina, Bang. Aina. Ini apa genusnya? Jenis kelaminnya? Genusnya apa? Di itu apa tadi, Soy? Nah. Apa bingung? Das. Tunggu dulu, Bang. Bila lama ngantuk kayak gue. Nggak. Dai. Nggak. Aja tadi. Feminim. Nah, kalau feminin ain atau aina kata sendang tak tentunya. Aina. Aina. Oke. Di Tasya, ain atau aina kata sendang tak tentunya unbestimmte artikel. Hah? Aina. Aina Tasya. Artinya? Aina Tasya nih? Artinya? Sebuah tas. Tuh. Sehr gut. Der Schrank, Aina atau Ain? Unbestimmte Artikel. Ain. Ein Schrank. Artinya sebuah lemari. Oke. Digabel, ain atau aina?
Aina. Oke. Jenis kelaminnya apa? Genusnya? Maskulin. Iya apa tadi? Kok Apa lagi? maskulin? Feminim apa feminim? Feminin, nin ya, bukan nim, nin. Iya, ini. Aina Gabel artinya? Sebuah garpu. Oke. Das Buch artinya? Buku. Bukunya atau buku tersebut. Mm-mm. Nih. Kata sandang tentu, definite artikel, bestimmte artikelnya tersebut. Mm-mm. Oke, di Kleidung artinya? Bajunya. Ya, oke, bajunya atau baju tersebut. Di Tasya? Tasnya. Oke. Der Schrank? Lemarinya. Di Gabel? Garpunya. Oke. Udah sampai sini aja materi sekarang dulu. Ada pertanyaan? Nah, Hmm. Aduh. Hast du eine Frage? Kalau nanya di bahasa Jermannya. Atau haben Sie eine Frage? Mm-mm. Nih, kalau menanya ke orang ya, apakah ada pertanyaan? Has sini ya. Hast du eine Frage? Apakah kamu ada pertanyaan? Haben Sie eine Frage? Apakah Anda atau Anda sekalian ada pertanyaan? Nih, Nice. oke. Mm. Haben Sie eine Frage, Bella? Nine apa? Praga. Bukan Nein Frage. Nein, ich habe keine Frage. Gini. Ini jawabnya. Mm-mm. Hast du eine Frage, Bella? Nine bang. Yang ini. Hast du eine Frage, Bella? Enak tahu biar bang, tunggu dulu bang. Nih. Mana? Kalau tidak ada Aina itu jadi Kaina. Hast du Keine Frage. Ya, hast du eine Frage, Bella? Keine Frage. Kalau panjangnya? Hah? Yang panjang? Nein, ich habe keine Frage. Itu. Kalau Bella bilang keine Frage aja kurang sopan dia. Jadi panjang-panjang yang sopan. Nein, ich habe keine Frage. Kayak gitu. Itu untuk lebih sopannya. Kalau Bella bilang nein, satu nein aja kurang sopan dia. Bella bilang keine Frage kurang sopan juga. Nah, yang sopannya nein, ich habe keine Frage. Kalau Bella mau bertanya ke orang gimana caranya? Ich habe Frage. Ich habe eine Frage. Ya, ini kalau bertanya ya. Ich habe eine Frage. Oke. Misalnya Bella sama dosen atau sama guru orang Jerman, namanya Müller, Herr Müller, Pak Muller, saya ada pertanyaan. Jadi Herr Müller, ich habe eine Frage. Pak Müller, saya ada pertanyaan. Ich
Camilla, ich habe eine Frage. Nah, kayak gitu. Tuh kita mau bertanya ya. Oke. Ini perlu Bella ingat aja. Kalau orang nanya hast du eine Frage atau haben Sie eine Frage, Bella jawabnya kalau tidak ada nein ich habe keine Frage. Kalau Bella ada pertanyaan, Bella bilang ich habe eine Frage. Terus kalau Bella mau bertanya, Bella sebut nama orangnya, terus Bella sebut ich habe eine Frage. Iya bang. Oke.